Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 471 dan ke-472. Di Silver Nimbus Courtyard. Di ruang VIP di lantai 2. Sebuah siluet berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap pria di bawah yang berbaur dengan kerumunan orang banyak. Matanya yang indah menunjukkan kegembiraan. Tidak jauh darinya, seorang pria yang sedang bermain catur bangkit dan berdiri di sampingnya. Dia juga memandang pria itu dengan acuh tak acuh yang berdiri di antara kerumunan, gelombang yang rumit melonjak di matanya. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara. Queenie, itu kakak tertuamu. Apa kau tidak akan menyapanya? Lagi pula kau mencurahkan segenap hati dan jiwa untuk perjamuan ini. Ketika pria itu selesai dengan kata-katanya, dia menatap wanita tersebut dengan tenang. Pria ini berasal dari garis keturunan York yang mengesankan dan yang pertama dari 4 master keluarga Quinton York. Wanita di depannya adalah Queenie York. Ekspresi Quinton York tidak banyak berubah, tapi kata-kata Quinton memiliki arti yang lebih dalam. Cara dia berbicara seolah-olah dia menggoda dan mengujinya pada saat yang bersamaan. Queenie bertingkah seolah-olah dia tidak mendengar apapun yang Quinton katakan dan terus menatap ke aula utama. Sudah 3 tahun. Meskipun dia telah semakin melemah, harga dirinya yang tidak tertandingi masih tetap ada. Sebuah hal yang memalukan, orang biasa tidak bisa melihatnya dan memperlakukannya seperti kotoran. Konyol sekali. Quinton York dengan tenang berkata. Ini bukan penyamarannya. Jika dia tidak menjadi menantu yang tinggal menumpang di sebuah keluarga kecil 3 tahun lalu dan membiarkan kita menjadi terlalu sombong, dia tidak akan memiliki hak untuk berada di sini hari ini. Kau benar-benar mengira kau bisa menyingkirkannya sepenuhnya jika kau mencoba sesuatu 3 tahun lalu? Queenie York berpaling ke Quinton York, tersenyum tipis. Pria ini tidak bisa ditebak. Bahkan jika kita bergabung, apa kita berempat benar-benar cukup untuk melawannya? Jika kau tidak yakin, maka aku pun begitu. Quinton York sedikit mengernyit lalu menenangkan dirinya. Tidak peduli betapa luar biasanya dia, apakah dia berani mengumumkan kepada dunia bahwa dia adalah Pangeran York? Dia tidak akan. Bukannya dia tidak berani, tapi dia tidak perlu melakukan hal itu. Queenie menjawab dengan tenang. Dengan kesombongannya, dia tidak akan mengumumkannya sampai dia mengambil kembali semua yang direnggut darinya. Saudaraku, apa kau takut? Mengapa aku harus takut? Quinton York acuh tak acuh. Lagi pula kedatangannya ke Bakut adalah rencanaku. Itu artinya kau jelas-jelas takut, kata Queenie York. Takut akan hal yang tidak diketahui. Kau takut dia mungkin telah berubah terlalu banyak, jadi kau melakukan semua yang kau bisa untuk membuatnya muncul di depan kita. Aku sangat bersemangat dengan apa yang akan kau persiapkan untuk kakak tertua kita selanjutnya. Quinton York menyeringai. Untuk apa terburu-buru? Kita harus memainkan permainan ini dengan perlahan. Seekor singa berburu mangsanya dengan kekuatan penuh, tetapi jika dia bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, untuk alasan apa aku harus memberikan semua yang aku miliki? Quinton York berbalik dan pergi. Sementara tidak ada yang melihat, dia mengepalkan tangan kirinya dengan marah, kukunya hampir menembus kulit telapak tangannya. Aku adalah penguasa takdirku sendiri. Aku, Quinton York, bisa menutupi seluruh matahari dengan tanganku sendiri. Namun, melawan pria itu. Quinton York mungkin salah satu dari 4 master keluarga York, tapi dia hanya berani menguji pria itu sedikit. Menantu laki-laki yang tinggal menumpang itu telah menjadi ketakutan terbesar di hati Quinton York. Queenie York menatap siluet Quinton, lalu mengalihkan pandangannya sekali lagi. Pada saat itu, tatapan dingin menatap matanya. Untuk sesaat wajah kecantikan ilahi yang sedingin es Queenie York berubah semerah mawar. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat, dia juga berbalik dan pergi. Malam ini adalah jamuan makan untuk pria itu dan juga awal dari perang. Pertumpahan darah tidak bersuara di pasar keuangan dan perebutan otoritas dalam keluarga. Semuanya itu jauh lebih menakutkan daripada perang manapun yang diperlihatkan di depan umum, jauh lebih menimbulkan rasa takut. Di aula utama, kepala keluarga Claudes tersenyum. Nona Xavier, aku ingin tahu kapan Pangeran York akan tiba? Bab 472. Mata Yvonne Xavier berbinar dan dia tersenyum. Dia melirik ke arah tertentu tanpa menarik perhatian. Pria itu menggelengkan kepalanya sedikit dan senyumnya melebar. Semuanya, aku punya sesuatu untuk diumumkan. CEO-ku mengatakan dia bukan lagi pewaris keluarga York. Tidak pantas memanggilnya Pangeran York. Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang bisa memanggilnya sebagai Tuan York. Mendengar ini, para tamu menjadi gempar. Pangeran York bukan lagi Pangeran York. Apa maksudnya itu? Mungkin kebenarannya benar-benar seperti rumor yang dibicarakan. Pangeran York telah meninggalkan Bakut karena kalah dalam pertarungan memperebutkan otoritas dalam keluarga York. Jika dia gagal, lalu mengapa dia kembali? Ditambah lagi, keluarga York pergi keluar dari jalan mereka untuk mengatur perjamuan hanya untuknya di Silver Nimbus Outer Courtyard. Manajer York tidak hadir, belum lagi 4 master keluarga York. Apa maksud semua ini? Sementara setiap orang yang hadir membuat tebakan pribadi mereka sendiri, Yvonne Xavier terus berbicara. Semuanya kalian tidak perlu menebak-nebak. Sejak CEO saya kembali ke Bakut, tentu saja dia tidak di sini untuk berlibur. Beberapa hari kemudian, dia akan mendirikan perusahaan baru di Bakut.
Ini akan mencakup 10 bidang dalam skala besar dengan nama Sky Corporation. Saya menyambut kalian semua untuk datang dan berkunjung. Kita pasti pergi. Karena ini adalah perusahaan Pangeran Yok, kami berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama pada suatu saat. Betul sekali. Pangeran Yok adalah pebisnis sejati. Aku ingin tahu proyek apa yang dipilih Pangeran Yok kali ini. Apakah ada sesuatu yang bisa kita ajak berkolaborasi? Semua orang yang hadir menjadi bersemangat. Pangeran Yok membuat perusahaan miliaran dolar miliknya sendiri. Dia menyalakan kembali api lama keluarga Yok sekali lagi dan menjadi sosok paling terkenal di seluruh South Slade. Tidak peduli apa hubungan Pangeran Yok dengan anggota keluarga Yok lainnya, dia sekarang kembali dengan niat untuk membangun perusahaan yang kuat. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah Pangeran Yok yang sama seperti sebelumnya. Faktanya, mungkin dia menjadi lebih kuat. Lebih menakutkan dari sebelumnya. Siapa yang akan memberikan tawaran untuk bekerja dengan pria seperti ini? Nama Pangeran Yok berdiri di puncak hierarki paling kuat, nama yang menghasilkan uang paling banyak di seluruh South Slade. Adapun apa yang dikatakan Evan Xavier tentang tidak menyebut Pangeran Yok sebagai Pangeran Yok. Tidak ada yang akan peduli tentang itu. Pangeran Yok. Itu adalah sebuah gelar. Itu adalah suatu kehormatan. Hanya pria itu yang memiliki hak istimewa untuk menggunakan nama seperti itu. Keluarga Yok kuat dan majikan dari keluarga juga luar biasa. Namun di mata beberapa keluarga kelas 2, mereka hanya akan mengakui nama Pangeran Yok. Jika Pangeran Yok menantang keluarga Yok, orang mungkin tidak akan mendukungnya, tetapi mereka juga tidak akan mendukung keluarga Yok lainnya. Pangeran Yok dan keluarga Yok sama-sama mewakili puncak South Slade. Para tamu agak bingung, tetapi tidak ada yang berani menyuarakan pikiran mereka. Kepala keluarga Claudius mulai berbicara. Nona Xavier, Pangeran Yok sangat berhati-hati beberapa tahun terakhir ini. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya sebelumnya. Aku ingin tahu apakah kita mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya malam ini. Benar. Benar. Apa dia akan berada di sini dalam waktu dekat? Aku dulu adalah penggemar berat Pangeran Yok. Bolehkah aku mendapatkan tanda tangannya malam ini? Nona Xavier, kami sangat iri padamu. Kau sangat beruntung bisa mengikuti Pangeran Yok kemanapun. Jika aku memiliki kesempatan seperti ini, tidak akan menjadi masalah jika aku kehilangan 10 tahun dari umurku. Kerumunan orang banyak itu menjadi liar, terutama putri-putri kaya. Mereka sangat bersemangat. Kalau saja mereka bisa bertemu Pangeran Yok dan tetap di sampingnya. Mereka bahkan tidak perlu menikah dengannya. Hanya menjadi pelayan yang rendah hati atau sekretaris yang bisa berdiri di sisinya akan memberi mereka kejayaan tertinggi. Jelas hanya dengan melihat Evan Xavier. Identitas yang dia miliki sebagai sekretarisnya menempatkannya setara dengan para tetua dari keluarga kelas 2. Bab 473 dan ke-474. Kapan Pangeran Yok tiba? Ini adalah pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang. Evan Xavier memberikan senyum yang menyenangkan kepada mereka semua. Sebenarnya CEO sudah datang beberapa waktu yang lalu. Tapi dia biasanya sangat berhati-hati dan tidak menghadiri acara seperti ini. Apabila dia datang hari ini merupakan kejutan bagiku. Pernyataan Evan Xavier menimbulkan keributan di antara para tamu. Segera, mereka mulai menjelajahi aula mencari Pangeran Yok. Evan Xavier dengan dingin menambahkan. Semuanya, apa yang kalian lakukan saat ini tidak menghormati CEO saya. Dia memerintahkanku untuk memperhatikan semua orang. Jadi jika ada masalah, tentu aku yang akan menanganinya. Jika kalian butuh sesuatu, tolong beritahu aku juga. Wajah Simon Zima berubah setelah mendengar kata-katanya. Kita sudah selesai. Dia mengisyaratkan semua orang untuk memberikan hadiah mereka. Kita tidak punya apa-apa, kita sudah selesai. Wajah Lillian Yates juga menjadi suram. Semua orang juga mengerti apa yang dimaksud Evan Xavier. Tentu saja mereka harus memberikan hadiah mereka. Keluarga Silva telah memberi Pangeran Yok sepasang cemara antik. Keluarga Claudius memberi Pangeran Yok mutiara bercahaya yang legendaris. Kamar dagang Bakut memberi Pangeran Yok villa satu keluarga yang dibangun di samping Pearl River. Para tamu di aula menjadi liar karena hadiah diberikan tanpa henti. Jika mereka bisa mendapatkan kebanggaan dari Pangeran Yok malam itu, semua yang mereka usahakan akan sepadan. Tidak perlu dikatakan, semua orang datang ke sini dengan pemberian yang besar dan kuat. Beberapa orang bahkan memberikan pulau-pulau dari luar negeri, sungguh mengerikan. Melihat hadiah orang lain, beberapa hadiah sudah setara dengan seluruh kekayaan keluarga Zima. Simon Zimmer dan Lillian Yates merasa malu tanpa akhir. Bahkan Mandy Zimmer ingin keluar dari tempat ini. Memalukan. Tidak lama kemudian, meja di sebelah Evan Xavier dipenuhi dengan hadiah dan uang kertas yang besar sekali. Melihat ini, wajah cantik Evan Xavier menjadi sangat suram. Apa kalian semua menghina CEO saya? Kata-kata Evan Xavier yang lambat dan mantap sekarang sedingin es, membawa nada berwibawa yang tidak berani ditentang oleh siapapun. Bahkan beberapa keluarga peringkat pertama menjadi kaku. Para tamu memandang Evan Xavier, berpikir bahwa Pangeran Yok memiliki keinginan yang lebih besar dan tidak puas dengan hadiah tersebut. Apa yang sebenarnya diinginkan Pangeran Yok? Semua orang bingung. Mungkin Pangeran Yok yang legendaris ini sama serakahnya seperti seekor rubah. Saya akan memberi kalian 3 menit untuk mengambil kembali semuanya sekarang. CEO saya membenci hal-hal ini. Kenapa kalian membawa semua ini? Apa kalian menghina dia?
Yvonne Xavier bersikap sedingin es, tetapi semua orang dengan cepat memahaminya. Orang seperti apa Pangeran Yok itu? Dia adalah seseorang yang membangun perusahaan bernilai miliaran dolar, dewa di antara para lelaki. Akankah orang seperti itu menginginkan benda-benda seperti ini? Tidak pernah. Memberikan hal-hal ini padanya berarti mereka tidak menghormatinya. Tolong tenangkan dirimu Nona Xavier. Kami salah. Setiap orang dengan cepat mengambil kembali apa yang mereka berikan. Karena Pangeran Yok tidak menginginkan semua itu, siapa yang masih berani memberinya sesuatu? Mendengar hal tersebut, senyuman Yvonne Xavier pun kembali. Lebih baik menyadari kesalahanmu dan memperbaikinya. Mulai sekarang, tolong jangan melakukan hal serupa. Baik, apa ada orang yang tidak memberikan hadiah? Semua orang saling memandang dan menyadari bahwa mereka semua telah memberikan hadiah. Faktanya, mereka telah memberi lebih dari yang seharusnya karena mereka takut pemberian mereka tidak akan cukup baik dibandingkan dengan yang lain. Ayah, kau harus menunjukkan dirimu sekarang. Harvey Yok mengingatkan Simon. Bagaimana jika kau dipandang oleh Pangeran Yok? Simon Zimmer dan keluarganya bingung. Mereka tidak berharap seberuntung ini. Pangeran Yok benar-benar tidak suka orang yang memberi hadiah. Tetap saja, untuk menonjolkan diri sekarang dan mengumumkan bahwa mereka tidak membawa apapun akan terlihat memalukan. Ini mungkin menyeratkan bahwa mereka tidak mengetahui jalan di dunia ini. Bab 474. Simon Zimmer bingung. Harvey Yok pun tidak senang. Terlepas dari usahanya, ternyata ayah mertuanya benar-benar tidak siap untuk menghadapi hal-hal besar. Tanpa ragu sedetik pun, dia menatap Mandy Zimmer. Mandy, jika kau mempercayaiku, berdirilah sekarang. Ini adalah kesempatan yang bagus. Mandy Zimmer ragu-ragu sesaat, tapi kemudian berdiri. Seketika, pandangan semua orang beralih ke dia. Yvonne Xavier melihatnya dan terkejut juga. Ah, Nyonya Mandy Zimmer. Tuan Cheo agak kecewa, dia berpikir mungkin tidak memiliki kesempatan lain untuk bekerja denganmu setelah dia meninggalkan Yumhee. Siapa yang mengira kita akan bertemu di sini? Tidak heran Cheo sangat menghormati Anda. Saya akan melaporkan kembali kepadanya dengan detail lengkap tentang rasa hormat Anda padanya. Semua orang yang hadir kaget. Sebelumnya, mereka tidak tahu bagaimana Mandy Zimmer dan keluarganya berhasil menyelinap ke sini. Sekarang mereka mengerti. Dia dan keluarganya sudah memiliki koneksi ke Pangeran Yok sebelumnya. Mungkin lebih dekat dengan keluarganya akan lebih baik bagi mereka. Nyonya Zimmer, saya dengan rendah hati mengundang Anda untuk mengunjungi Sky Corporation pada saat perusahaan dibuka untuk bisnis. Saya yakin Cheo ingin Anda hadir juga, kata Yvonne Xavier sambil tersenyum. Tatapan semua tamu berubah, termasuk dari anggota keluarga peringkat pertama. Mereka dengan cepat memperhatikan kata-kata yang digunakan Yvonne Xavier untuk mengunjungi. Karakter macam apa Pangeran Yok itu? Karakter seperti apa Yvonne Xavier itu? Setelah Yvonne Xavier mengucapkan dua kata itu, banyak pertanyaan terlintas di benak mereka. Merasakan tatapan kaget dan kekaguman semua orang membuat Mandy Zimmer tidak yakin bagaimana perasaannya saat itu. Dia dan keluarganya tidak menyangka bahkan untuk sesaat bahwa sesuatu yang baik ini akan terjadi pada mereka. Terutama bagian di mana CEO Yok Enterprise yang mengagumi Mandy Zimmer sebenarnya adalah Pangeran Yok. Semuanya terasa seperti mimpi yang indah. Bahkan setelah perjamuan malam berakhir, Mandy Zimmer masih dalam kondisi seperti mimpi. Aku tidak percaya kita akan mendapatkan kesempatan ini. Simon Zimmer memegang kartu nama dari banyak tokoh besar lingkaran bisnis di Bakut. Tangannya gemetar tanpa henti. Ini adalah orang-orang yang sebelumnya dia pikir tidak akan pernah bisa dia dekati. Dia mengenal mereka semua satu persatu, tapi dia tidak punya hak untuk menyemir sepatu mereka. Namun sebelumnya, mereka semua mencoba mengungkapkan niat baik kepadanya. Mandy, kau sangat beruntung. Lillian Yates sangat gembira. Dia tidak percaya putrinya sendiri seberuntung ini. Faktanya, dia merasa agak berharap. Mungkinkah Pangeran Yok akan mencoba mengejar putrinya? Jika putrinya bisa menjadi istri Pangeran Yok, Silva tidak akan menjadi apa-apa bagi Zimmer lainnya. Bahkan Queen Zimmer tidak akan memiliki hak untuk menyombongkan diri di depan mereka. Lillian Yates masih bermimpi saat Mandy Zimmer memotongnya. Bu, kita tidak beruntung. Itu semua berkat bantuan Harvey. Jika bukan karena dia yang mendorongku untuk maju, bagaimana aku bisa diperhatikan oleh Nona Xavier? Omong kosong, ini semua keberuntunganmu. Bahkan tanpa Harvey, kau tetap dapat melakukan apa yang kau lakukan. Pangeran Yok menghormatimu. Lillian Yates berkata dengan dingin. Simon Zimmer dan Lillian Yates memiliki gagasan yang sama. Benar sekali. Menantu yang tinggal menumpang tidak melakukan apa-apa malam ini. Bahkan tanpa dia, kau masih bisa menghadiri jamuan makan dan dihormati oleh Pangeran Yok. Mandy, siapa kau sebenarnya bagi Pangeran Yok? Kau harus menghubunginya setiap ada kesempatan. Betul sekali. Ingatlah untuk berpakaian yang bagus saat kau mengunjungi Sky Corporation. Pasangan suami istri itu begitu heboh, mereka hampir meminta cerai antara Mandy Zimmer dan menantu yang tinggal menumpang untuk mengizinkannya menikah dengan Pangeran Yok. Harvey Yok tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka Simon Zimmer dan Lillian Yates akan seangkuh ini. Mandy Zimmer tidak berdaya. Ayah ibu, tolong hentikan. Aku bahkan belum pernah melihat wajah Pangeran Yok, bagaimana aku bisa mengenalnya? Bab 475 dan ke-476.
Bahkan setelah dia sampai di rumah, Mandy Zimmer masih bersemangat. Sebelumnya, Mandy menyebutkan bahwa dia belum pernah bertemu Pangeran York secara langsung. Simon Zimmer dan Lillian Yates tidak mau mempercayainya. Melihat bagaimana reaksi Mandy, mereka mencurigai bahwa putri mereka mungkin merupakan wanita simpanan Pangeran York secara diam-diam. Jika itu benar, mereka tidak dapat mempertimbangkan memaksa sebuah perceraian untuk sementara waktu. Mereka akan dapat menutupinya jika Mandy Zimmer mengandung seorang anak dari Pangeran York. Tetapi bagaimana jika Pangeran York membenci menantu yang tinggal menumpang di rumah itu? Pasangan suami istri itu sedang bingung sampai perut mereka pun sakit. Meski begitu, mereka semua menikmati saat-saat megah malam itu. Mereka bahkan mendapatkan rasa hormat. Tidak ada yang akan meremehkan mereka sejak saat itu. Saat itu, kakek Zimmer menelpon mereka. Simon, kau tidak harus bekerja di perusahaan Zimmer mulai besok dan seterusnya. Kakek Zimmer berkata dengan dingin. Mengikuti rencana tersebut, perusahaan Zimmer secara resmi akan menggunakan kantor pusat yang terletak di Bakwood pada keesokan harinya. Di antara semua hal lainnya, setiap orang harus pergi karena tugas harus diberikan. Panggilan dari kakek Zimmer pada saat itu sama dengan memaksa Mandy Zimmer dan keluarganya keluar dari lingkaran keluarga Zimmer. Apa? Wajah Simon Zimmer menjadi suram. Dia tidak menyangka ini akan terjadi. Di sisi lain telepon, kata-kata kakek Zimmer sedingin es. Keluargamu mengecewakanku. Mulai sekarang kau bukan lagi bagian dari Zimmer. Ayah, untuk keluarga Zimmer. Simon Zimmer kehilangan kata-kata. Dalam situasi ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan panggil aku ayah. Apa kau tidak menyadari apa yang telah kau lakukan malam ini? Jika kau tidak memiliki hati untuk keluarga Zimmer, lalu mengapa kau masih mencoba untuk memanfaatkan kami? Sadarlah. Mulai sekarang kau sendiri. Cat, cat, cat. Klik. Simon Zimmer jatuh ke sofa lesu. Ayah, apa yang terjadi? Mandy Zimmer sangat cemas. Sayang, apa yang terjadi? Lillian Yates juga merasa ada yang tidak beres. Kakek Zimmer merasa malu atas apa yang terjadi malam ini dan memaksa kita keluar dari keluarga. Kata Simon Zimmer, ekspresinya mengerikan. Tanpa keluarga Zimmer untuk mendukung mereka di Bakwood, mereka mungkin mati kelaparan. Bahkan tempat mereka menginap pun disewa oleh keluarga Zimmer. Mungkin mereka perlu mengemasi barang mereka dan pergi. Simon Zimmer tertekan. Aku bekerja sangat keras untuk keluarga Zimmer selama bertahun-tahun. Aku bahkan membawa pulang proyek besar dari Silva. Aku tidak percaya dia akan mengusir kita dari keluarga karena sesuatu yang sangat tidak penting. Pada akhirnya, itu semua karena menantu laki-laki yang tidak punya apa-apa ini. Ini semua salahmu. Harvey York, jika kau memiliki beberapa kemampuan, meskipun sedikit, pasti ayah tidak akan memperlakukan kami seperti ini. Semuanya salahmu. Harvey York tidak tahu bagaimana menjawab Simon. Bagaimana hal seperti ini bisa menjadi salahnya? Mandy Zimmer juga merasa bingung, tidak dapat berpikir apa-apa. Kita tidak memiliki saham perusahaan di Bakwood. Kita bahkan memberikan proyek New Hue untuk ditangani orang lain. Keluarga kita melewati api dan belerang untuk Zimmer, dan ini yang kita dapatkan sebagai balasannya. Di sisi lain, di dalam villa yang disewa oleh Zimmer, kakek Zimmer masih sangat marah bahkan saat dia menutup telepon. Mereka malu atas apa yang terjadi di pintu masuk Silver Nimbus Outer Courtyard. Keluarga Simon Zimmer tidak memiliki sedikit pun otoritas di antara Zimmer, tetapi mereka berani membuat dia dan anggota keluarga lainnya kehilangan muka seperti itu. Benar-benar luar biasa. Sean Zimmer dengan hati-hati berkata, Ayah, meskipun kita menekan keluarga Simon, dialah yang membawakan kita proyek Silva. Bukankah ini akan menjadi masalah? Bab 476. Zack Zimmer menatap ayahnya dengan pandangan menghina. Ayah, bisakah kau berhenti bertingkah seperti pengecut? Bermasalah? Apa maksudmu bermasalah? Proyek kolaboratif kita dengan Silva sudah diperbaiki. Selain itu, kita sudah mendapatkan brand Silva di pihak kita. Selama kita memiliki brand Silva, apa gunanya Simon Zimmer? Terlebih lagi, aku dengar brand Silva dipermalukan oleh Simon Zimmer dan keluarganya di pesta penyambutan. Jika kita tidak mengusir mereka, pada akhirnya kita yang akan menderita, bukan? Mendengar kata-kata Zack, setiap Zimmer mengangguk dengan serempak. Memang mereka pikir mereka itu siapa? Mereka benar-benar mempermalukan Tuan Brand Silva. Mereka tidak ingin hidup lagi, bukan? Aku juga dengar bahwa semua orang kecuali keluarga mereka membawa hadiah ke perjamuan selamat datang. Ketika Pangeran York mengatakan dia tidak suka hadiah, mereka benar-benar mempercayainya. Hahaha. Semuanya tertawa terbahak-bahak. Dulu mereka mengira Mandy Zimmer adalah satu-satunya yang naif. Siapa yang mengira ayahnya juga seperti itu? Mereka benar-benar lelucon. Simon Zimmer telah membenamkan dirinya dalam industri kerja selama bertahun-tahun, namun dia tetap bodoh. Pantas saja dia masih gagal. Kakek Zimmer berkata dengan dingin. Sepertinya mengusir mereka dari keluarga kita adalah pilihan yang tepat. Itu benar sekali, kakek. Sekarang mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Kata Zack. Melihat mereka tidak memiliki masa depan atau bisnis apapun di New Hue dan Bakwood, mari kita lihat apa langkah mereka selanjutnya. Apa yang terjadi pada keluarga Zimmer malam ini benar-benar memalukan. Karenanya, mereka tidak segan-segan menghukum Mandy dan keluarganya. Queen Zimmer tersenyum dan berkata,
Kakek, kita tidak boleh menahan diri ketika berbicara tentang para pengkhianat itu. Bagaimana dengan merampas rumah yang mereka tinggali sekarang dan membiarkan mereka tinggal di bawah jembatan di luar sana? Kakek Zimmer hanya menjawab. Mengapa kita harus mengambil rumah itu jika kita bisa menghentikan pembayaran sewanya? Ya, bayangkan jika pemiliknya mengusir mereka dari rumah dan menggugat mereka. Akan lebih menyenangkan jika mereka terpaksa berhutang. Zack terkekeh sambil bertepuk tangan. Tidak heran jika orang selalu mengatakan rubah tua selalu yang paling licik. Teladan hidup terbaik adalah kakek mereka. Dulu ketika mereka masih di Nyumhi, kakek Zimmer tidak melakukan apapun yang kasar kepada Mandy dan keluarganya saat dia berhasil mengembalikan proyek pusat komersial ke Zimmer. Sekarang mereka berada di Bakut, segalanya berbeda. Ah iya, ada masalah lain. Kakek Zimmer berbicara dengan nada serius. Zack, aku membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Hanya dengan begitu kekhawatiranku akan lenyap. Mata Zack langsung bersinar. Kakek, aku akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan setiap permintaanmu. Kakek Zimmer melanjutkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.